Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sama-sama belajar ilmu agama dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimat karya Fadilatul Syekh Abdullah Al-Qur'awi, dan insyaallah ta'ala pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu pembahasan mengenal sosok yang istimewa ini butuh pembahasan yang panjang, waktu yang luas, karena beliau punya banyak hal yang istimewa yang setiap muslim dan muslimah hendaknya berusaha meluangkan waktunya untuk mengenal manusia terbaik tersebut. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan melihat salah satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhum. Yakni hadis yang menjelaskan tentang sedikit tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr bin As, beliau mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tala qaulallahi ta'ala fi Ibrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca salah satu ayat Al-Quran yang mengkisahkan tentang Ibrahim, tentang Nabi Ibrahim, tepatnya di surah Ibrahim ayat yang ke-36. Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa ini diabadikan oleh Allah Jalla Dzikruhu di surat Ibrahim ayat ke-36. Dan Nabi pernah membacanya, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim.
Nabi Ibrahim berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Ibrahim, wahai Rabbku, berhala-berhala yang ada di zaman beliau alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, itu telah banyak memakan korban, manusia menjadi tersesat. Ya, banyak manusia tersesat disebabkan berhala. Jelas ya Pak ya? Antum bisa lihat surat Ibrahim ayat yang ke-36. Nabiullah Ibrahim berdoa berkata kepada Allah, innahunna adlalna katsiran minan nas. Sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Kemudian jadi fenomena ini dilihat dan disaksikan oleh Nabiullah Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim kembali berkata, faman tabi'ani fa innahu minni. Dan siapa saja dari umatku yang mengikuti jalan hidupnya, jalan hidup Ibrahim, siapa saja dari umat beliau, umatnya siapa? Nabi Ibrahim, yang mengikuti beliau, jalan hidup beliau, cara hidup beliau, faman tabi'ani fa innahu minni, maka dia termasuk golongan saya, dia bisa selamat gitu. Jadi tidak ada keselamatan kecuali mengikuti Nabi Ibrahim. Untuk umatnya tidak ada keselamatan kecuali yang memilih jalan hidup mengikuti Ibrahim. Kemudian kata Ibrahim, wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Dan siapa saja yang memaksiati saya, memilih hidup atau memilih jalan hidup bukan jalan hidup yang pernah diajarkan, yang pernah dijalankan oleh Nabi Ibrahim. Lihat Pak, Ibrahim tetap sayang sama umatnya dengan mengatakan kepada Allah apa? Dan siapa saja dari umat saya yang memaksiati saya, yang enggak mau nurut sama saya, enggak ada kebencian di hati Ibrahim atau pada di jiwa Ibrahim. Ibrahim berkata kepada Allah, dan sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Engkau Maha Penyampun. Ibrahim secara tidak langsung memohon kepada Allah agar Allah memaafkan siapa? Agar Allah memaafkan umatnya yang tidak mengikuti jalannya. Secara tidak langsung Ibrahim memohon pada Allah, ya Allah, Engkau Maha Pengampun gitu. Kalau ada, karena apa? Karena salah satu akidah Ahlus Sunnah, tidak mungkin Allahu Jalla Jalalu menghukum siapapun kecuali dengan sebab dosa. Tidak mungkin Allah menghukum siapapun dengan sebab atau tanpa adanya dosa. Nggak mungkin. Kalau tidak ada dosa, tidak mungkin. Itu akidah Ahlus Sunnah. Ketika seseorang dihukum oleh Allah, maka kita yakin, walaupun kita nggak tahu,
tapi Allah tahu dia punya dosa sehingga dia berhak untuk dihukum. Seperti sebaliknya, kalau ada manusia yang kita kenal sepertinya dia nggak punya kebaikan yang bisa menyelamatkan dia, yang bisa masukin dia ke surga, sepertinya kita atau menurut sebatas kemampuan kita tipis harapannya. Tapi ternyata atau bisa jadi dia itu punya kebaikan yang hanya Allah yang tahu. Paham enggak? Hanya Allah yang tahu. Sehingga Allah masukkan dia ke dalam surga atau diampuni sebelumnya. Kebaikannya nggak ada yang tahu. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW itu disebutkan dalam Sahih Bukhari, ketika pelaku dosa mati di atas dosanya, ya, ini akidah juga. Ketika pelaku dosa mati di atas maksiatnya, jadi enggak sempat taubat, tidak sempat bertobat. Ketika pelaku dosa mati di atas maksiatnya yang bukan atau yang tidak sampai derajat kesyirikan, Nabi bilang apa? Kata Nabi apa? Dia di bawah kehendaknya Allah. In syaa adzabahu wa in syaa ghafara lahu. Kalau Allah berkehendak, Allah akan mengadabnya, dan jika Allah berkehendak, Allah juga akan mengampuninya. Dia tidak dijazmkan, dia tidak dipastikan tempatnya di neraka atau mendapatkan hukuman dari Allah. Kenapa? Kenapa Nabi tidak memastikan? Kenapa jemaah? Kenapa Bang Ari? Kenapa Pak? Hanya Allah yang tahu, itu dia. Gak punya hak Nabi untuk menentukan seseorang surga atau neraka kecuali telah mendapatkan wahyu. Hatta Nabi saja tidak bisa menentukan seorang surga dan neraka kecuali telah mendapatkan wahyu. Yaitu. Maka Nabi mengatakan dia di bawah kehendaknya Allah. Jika Allah berkehendak, Allah akan menyiksa. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuni. Tahta masyiatillah. Jadi ketika orang yang tidak dikenal kebaikannya ternyata besok diampuni dan dimasukkan ke dalam surga, itulah kebaikan yang kita tidak ketahui. Ada kebaikan yang kita tidak mengetahuinya, yang dapat menghapuskan dan menggugurkan dosanya. Nah, paham sampai sini? Seperti contoh seseorang yang punya rasa takut yang besar pada Allah. Takut itu letaknya di mana? Antum namanya siapa? Afif, Afin. Bapak namanya siapa? Parudi, Pak Wahyu. Bapak izin namanya biar akrab kita Pak. Pak siapa Pak? Pak Ade. Antum Mas siapa namanya? Randy. Randy masih sekolah ya? Sebelahnya Mas Ari. Mas Ari. Baik. Antum Harpan. Oke, baik. Bapak tadi Pak Hendra, Bapak Pak Nanung. Jadi nggak tidur nih nanti semua nih. Namanya disebut ya. Pak Nanung. Ini yang megang laptop siapa namanya Pak? Suud. Yusuf. Kirain Suud. Kalau Suud mengingatkan sama temennya Kartono.
Oke, tayyib. Pertanyaan saya apa tadi, Mas Ari, Mas Pak Wahyu? Pertanyaan saya apa? Nggak apa-apa. Antum kita sama-sama belajar. Ini kan mengkaji kepala kita harus apa namanya? Berinteraksi kepala kita, badan kita, mengkaji kita. Mengkaji. Gimana? Tadi pertanyaannya apa? Masih ingat nggak pertanyaannya? Apa? Oke. Takut itu adanya di mana? Itu pertanyaannya itu. Siapa? Bang Ari, Pak Wahyu, Pak Ade, Pak Hendra, atau siapa yang mau jawab? Takut itu letaknya di mana? Di hati. Sahih, sepakat. At-taqwa hahuna. Nabi pernah bilang at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takut di sini. Ketika takut di sini, berarti takut kelihatan atau tidak? Enggak. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Akan tapi kita nggak bisa, karena kita nggak bisa menilai manusia kecuali dari hati atau lahiriah. Kita manusia, kita nggak bisa nilai orang lain kecuali dari hatinya atau dari lahiriahnya. Lahiriah, kita nggak bisa menilai hati orang, urusan dia dengan Allah, kita nggak bisa, nggak bisa. Ketika ada orang sholat, puasa, zakat, haji, umroh, apa penilaian kita untuk ini? Orang ini apa? Baik, soleh, soleha, sahih. Perkara dia menyembunyikan maksud dan tujuan, urusan dia dengan Allah. Kita punya teman, punya saudara, nggak sholat, nggak puasa, nggak ngaji, nggak zakat, nggak umroh, nggak puasa kemarin di bulan Ramadan. Kita menilai seseorang dari lahiriah, dia bukan orang soleh atau soleha. Oke, baik, sampai di sini itu kita. Memang kita diperintahkannya cuman bisa menilai manusia dari lahiriah. Satu kisah. Seorang yang punya rasa takut besar pada Allah, yang membuat dia menitipkan atau menuliskan satu pesan kepada keluarganya ketika dia mati agar dibakar jasadnya. Karena takutnya yang luar biasa, kalau dia ketemu Allah, dia akan dihukum sama Allah. Ketika dia ketemu Allah, dia akan dihukum oleh Allah. Saking takutnya tuh, takutnya luar biasa. Dia cari caranya salah, minta dibakar jasadnya. Kayaknya nggak mungkin Allah bisa apa? Mengembalikan jasadnya, nggak mungkin. Udah jadi debu dilempar ke air, ke laut. Ternyata Allah yang Maha Kuasa mampu untuk mengumpulkan debu itu dan menjadikan tubuh seperti sedia kala. Bisa. Dialog sama Allah, diajak bicara. Apa dasar dia melakukan itu? Ini suatu penghinaan nih buat siapa? Buat Allah. Disepelekan Allah. Cuma dia melakukan tindakan ini dengan dasar benar-benar takut sama Allah. Allah tahu dia takut. Maka dengan sebab rasa takutnya itu kepada Allah, Allah ampuni dosa dia, merendahkan Allah. Paham antum? Kisah ini banyak dibawakan oleh ulama tentang orang yang jatuh dalam kesyirikan karena kebodohan itu masih mungkin untuk diampuni ketika memang dasar perbuatannya adalah bodoh, sebagaimana orang ini.
Paham antum? Ini udah jelas-jelas penyepelekan. Siapa yang disepelekan? Allah. Masih ada ihtimal kalau memang kebodohan yang menjadi dasar dia melakukan satu perbuatan dosa itu. Kalau memang jelas bodoh. Beda antara bodoh dengan lalai. Antara bodoh dengan lalai. Kalau lalai kena hukum, jatuh hukum. Kalau bodoh tidak tahu atau salah dan tidak menemukan satu konsep yang membenarkannya, maka ada kemungkinan, kita katakan ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah. Karena ini kisah nyata. Allah mengampuni kesalahannya yang telah merendahkan kemampuannya Allah. Diampuni dengan sebab apa? Rasa takut. Takutnya luar biasa, ketakutan. Itulah takut. Orang yang takut itu akan cari jalan keluar. Sahih? Akan cari jalan keluar. Dan ini tidak diketahui oleh manusia atau oleh orang lain. Dia punya satu hal yang sangat luar biasa, penghargaannya dari Allah. Takut dia luar biasa. Maka inilah salah satu amalan hati yang harus kita miliki, yang harus kita perjuangkan, yaitu rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allahu Jalla Dzikruhu Subhanahu wa ta'ala. Kemudian contoh yang kedua, jamaah, Nabi pernah mengkisahkan seorang wanita pelacur yang memberi minum anjing dan diampuni dosanya, dimasukin ke dalam surga. Kita harus mengerti, apakah sesimpel itu? Jelas? Kita harus tahu apa hikmahnya. Para ulama menjelaskan yang menjadikan Allah mengampuni dosanya dengan sebab memberikan minum anjing karena keikhlasannya, keikhlasan dalam amal. Ini juga PR untuk kita. Ikhlas itu dapat menghapuskan dosa. Bukan karena anjing yang dia beri minum, bukan, tapi karena keikhlasan dia dalam beramal. Sudah dipastikan ikhlas. Pasti ikhlas nggak? Dia pasti ikhlas? Pasti. Karena sudah terbukti diampuni dosanya. Maka dihargai oleh Allah keikhlasannya dalam beramal, pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Besar penghargaannya? Besar apa enggak? Pengampunan besar enggak? Besar. Besar. Maka ketika kita punya amal soleh, salah satu harapan dari amal yang kita kerjakan, semoga bisa menjadi perantara Allah ampuni dosa-dosa kita. Cita-citanya itu kecil, cita-cita dunia itu kecil, remeh temeh, pujian, sanjungan, materi dan seterusnya itu kecil dibandingkan dengan apa? Ampunan Allah itu udah sangat besar. Gitu. Pujian kecil itu, remeh temeh. Sanjungan, dunia, kedudukan, jabatan, gak ada apa-apanya.
Salah satu motivasi yang mendorong kita melakukan kebaikan, semoga dengan berusaha ikhlas kita melakukan kebaikan itu jadi sebab Allah mengampuni dosa kita. Biar ada keadilan. Nabi menyebutkan juga dalam sebuah hadis, ada orang yang dikenal sebagai orang yang soleh, tapi dia dimasukin ke dalam neraka. Ketika penduduk nerakanya itu pelaku maksiat, itu tidak membuat heran para penduduk neraka. Tapi ketika yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, orang yang dikenal sebagai orang soleh atau soleha, baru itu yang membuat yang membuat kaget. Loh, kok bisa? Kok dia di sini juga? Itu penduduk nerakanya terheran-heran. Dia dimasukkan, disiksa, dicerai-beraikan isi perutnya. Penduduk neraka ngelilingin dia, dan penduduk neraka bertanya kepada dia, bukannya antum dulu yang nyuruh kita berbuat baik? Bukannya antum dulu yang ngelarang kita berbuat maksiat? Kok antum ada di sini? Apa jawaban dia? Dia sendiri yang jawab. Dia nyuruh yang baik dan dia tidak melakukan kebaikan. Dia melarang yang mungkar dan dia melakukan yang mungkar tanpa diketahui oleh manusia. Ya, antum tahu hikmah surat At-Tahrim ayat ke-8? Di antara hikmah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tuh, yang disuruh taubat siapa? Yang disuruh taubat apa? Surat At-Tahrim, orang yang beriman. Unik nih, ini perlu dapat perhatian. Coba antum lihat, orang beriman itu satu level dari siapa? Dari siapa? Orang muslim kan? Orang beriman itu satu level dari, satu tingkat lebih tinggi dari orang muslim. Berarti orang beriman itu dia bukan lagi sholat sunnah, bukan lagi sholat wajib, dia udah sholat sunnah. Dia bukan lagi amal wajib, tapi udah amal sunnah. Bahkan udah dikenal di masyarakat atau di lingkungan manusia orang soleh, orang taat, udah berakselerasi. Tapi dia disuruh taubat sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu. Kenapa? Karena orang beriman tetap ada pada dirinya stempel pendosa. Ada enggak? Ada. Tetap ada stempel pendosa. Dan yang lebih parahnya, dosa orang beriman itu enggak kelihatan. Sama siapa? Sama manusia. Udah ngaji kan enggak mungkin lagi mabok depan orang, judi depan orang, nonton video porno. Udah ngaji nggak mungkin lah ya. Kalau dulu mungkin sebelum ngaji maboknya depan orang, bareng-bareng, judi, nonton video porno, apalagi main perempuan. Begitu ngaji, mungkin perbuatan itu masih dikerjakan, dan perbuatan itu dikerjakan tidak di hadapan manusia. Mungkin atau tidak? Sangat mungkin.
Lihat Allah redaksinya mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini yang sudah punya akselerasi amal soleh. Antum ingat, antum bukan tanpa dosa. Dosa antum bisa jadi lebih besar karena penjudi yang memang penjudi terang-terangan pelaku maksiat. Antum dipanggil orang soleh, ya enggak? Paham? Antum orang udah sebut orang baik. Itu satu. Yang kedua, dosanya nggak kelihatan juga. Apa? Ria dan sum'ah itu nggak kelihatan. Kelihatan? Nggak. Dia adanya di mana? Sini. Dia nggak kelihatan. Dan dosa itu lebih besar dari zina. Karena zina tidak sampai derajat syirik. Judi tidak sampai derajat syirik. Ya. Tapi ria masuk ke dalam syirik. Diingetin sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Gitu. Makanya wajar apa Bang Ari? Wajar para sahabat itu ketika beramal ketakutan saat ketemu Allah. Allah akan bilang sama dia, bohong, antum bukan buat saya beramal. Itu sahabat ketakutan, ngeri, karena Allah nggak bercanda. Karena Allah nggak main-main tentang amalan hati. Ini PR buat saya dan buat kita semua. Itu sahabat ketakutan. Antum lihat surat Al-Mu'minun ayat ke-60, ayat ke-61. Pak Hendra ketemu nggak Pak? Oh Bapak nggak pakai. Bang Ari baca Bang. Ada mic nggak? Kalau nggak pakai mic, antum kuat nggak? Baca artinya aja. Dan mereka memberikan apa yang mereka berikan, sedekah, dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Lihat, di salah satu akidah yang harus kita miliki hari ini, setelah beramal itu harusnya takut. Takut apa? Takut amal itu tidak diterima, atau takut saat ketemu Allah, Allah akan bilang, bohong antum, bukan buat saya. Itu sahabat ketakutan tuh. Wa qulubuhum wajilatun. Sahabat merasa mereka terancam dengan hadis Nabi. Kan Nabi mengatakan akan ada sebagian pihak, sebagian manusia yang akan Allah katakan kepada mereka, Allah akan permalukan mereka. Naudzubillahi min dzalik. Kita pun terancam termasuk saya. Bohong antum. Itu sahabat ketakutan tuh. Wa qulubuhum wajilatun, hati mereka ketakutan karena mereka akan bawa amal itu di hadapan Allah. Oh ternyata amal itu belum bisa memastikan seseorang selamat, karena Allah akan cek kenapa beramal. Paham? Karena Allah akan periksa itu. Apa tujuannya? Dan sahabat ketakutan. Seharusnya yang lebih ketakutan itu siapa? Sahabat atau
selain sahabat. Selain sahabat, kita hati mereka itu sudah Allah bersihkan. Hati mereka sudah disucikan oleh Allah. Ya, itu sahabat ketakutan. Karena mereka akan bawa amal di hadapan Allah dan Allah akan cek apanya? Allah cek apanya? Allah cek apa? Niatnya. Allah cek. Gitu. Maka buat kita semua, kalau memang amal kita itu bisa kita sembunyikan, kita punya amal yang bisa kita sembunyikan, hanya kita yang tahu, atau hanya orang-orang dekat kita yang tahu, lakukan itu. Jangan mudah apa? Jangan mudah menampakkan amal. Ya, jangan terlalu mudah. Kalau memang tidak dibutuhkan untuk menampakkan amal, itu yang terbaik, amal itu disembunyikan. Gitu. Karena resikonya apa? Resikonya apa? Kadzabta, bohong antum. Kita semua terancam. Kalau terancam, apa kita mundur? Enggak, maju, berdoa sama Allah agar diberikan keikhlasan, direndahkan dunia ini, direndahkan serendah-rendahnya, ditinggikan apa yang Allah janjikan untuk orang yang beramal. Apa diantaranya? Ampunan. Itu udah lebih besar, itu sangat istimewa. Ampunan itu sangat istimewa. Kalau cuman nasi goreng, kue tiaw, atau apa lagi, capcay, itu kecil. Masa ngaji apa fokusnya, tujuannya? Ya itu dia, nasi goreng, capcay, apa lagi, puyung hai. Itu terlalu kecil, terlalu sepele, terlalu remeh-temeh. Ngaji fokusnya, tujuannya yang lain-lain, atau dunia dan isinya, apapun namanya, itu kecil, sepele. Kita semua sedang berjuang. Saya dan antum harus berjuang mati-matian. Tanya diri kita sebelum kita melakukan amal, ini untuk siapa? Ini karena siapa? Apa kepentingannya? Harus tuh di setiap amal begitu. Ini untuk siapa? Ini karena siapa? Karena resikonya kadzabta, bohong antum. Gitu. Baik. Jelas ya? Nah, jika di suatu hari nanti, nas'alullah al-afiyah wa salamah, semoga Allah melindungi kita semua, menjaga kita semua dari termasuk golongan yang akan diazab pertama kali nanti di neraka. Jika nanti terdapat sebagian manusia yang beramal soleh ternyata dimasukkan ke dalam neraka, itulah artinya masuk surga dan neraka benar-benar menurut penilaiannya Allah, bukan penilaiannya makhluk. Makanya Nabi nggak bisa mengatakan pelaku maksiat ini pasti di neraka, enggak. Paham nggak tuh? Makanya Nabi bilang apa? Insya'a adzabahu. Kalau Allah berkehendak, Allah azab dia. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni dia. Allah lebih tahu.
Nggak ada yang tahu sang wanita tadi memberi minum, nggak ada juga yang tahu pelaku amal menyembunyikan niat kotornya di dalam hati, kecuali siapa? Allah dan dirinya sendiri. La ilaha illallah. Oke, jelas sampai sini ya. Makanya Ibrahim mengatakan kepada Allah apa? Waman asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, siapa saja dari umat saya yang menyelisihi saya, maka Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Secara tidak langsung Ibrahim memohon kepada Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala. Bang, jaket hujan ana bang. Jaket hujan. Motornya nggak usah dipindahin situ aja. Baik, kita lanjut. Aman ya? Alhamdulillah. Kemudian Abdullah bin Amr bin As mengatakan setelah Nabi membaca surat Ibrahim, Nabi juga membaca surat Al-Maidah ayat 118 yang mengkisahkan tentang Isa alaihi salam. Lihat. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Nabi Isa juga pernah mengucapkan ucapan yang serupa atau mirip dengan ucapannya siapa? Nabi Ibrahim. Ya Allah, jika Engkau mengadab mereka, mereka ini hamba-hambamu. Gitu. Mereka ini hamba-hambamu. Yakni mereka yang menyelisihi, yang jauh dari ajarannya Isa. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan jika Engkau mengampuni mereka, sungguhnya Engkau, yakni Allahu Jalla Dzikruhu, punya sifat di antara sifatnya Maha Perkasa, Al-Aziz, dan Maha Bijaksana. Secara tidak langsung Nabi Isa dan Nabi Ibrahim itu galau tentang siapa?
umatnya, khususnya umatnya yang menyelisihi dia, galau tuh, gak tenang hidupnya, mikirin tuh, ini melebihi galaunya orang tua terhadap anaknya. Sahih enggak? Ada nggak orang tua lupa sama anaknya? Misalnya anak sudah meninggal dunia duluan, selamat nggak ya anak saya ketemu Allah, berhadapan dengan mungkar nakir. Ya ada sebagian orang tua mungkin sudah lupa dengan nasib anaknya yang telah meninggal dunia duluan. Mungkin atau tidak? Mungkin nggak? Sangat mungkin. Tapi Nabi Ibrahim, Nabi Isa itu nggak lupa sama umatnya yang nakal-nakal, yang bengal-bengal, yang menyimpang, yang jauh dari ajarannya. Lihat jamaah, jadi Nabi lagi teringat, Nabi kita Muhammad ini lagi teringat siapa? Umatnya yang bengal, yang nakal, yang nggak mau ngikutin dia, yang nggak mau ngikutin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa. Kaum muslimin, kaum muslimat, siapapun yang masih jauh dari ajaran Nabi kita, yang masih jauh dari sunnah Nabi kita, itu lihat respon Nabi kita terhadap kita. Disebutkan dalam hadis ini, farrafa'a yadayhi, kemudian dia mengangkat kedua tangannya. Dia ingat kita jemaah, dia ingat kita khususnya yang jauh dari ajaran beliau, yang jauh dari ketaatan, sebagaimana ingatnya siapa? Ibrahim dan Isa terhadap umatnya yang jauh dari ketaatan kepadanya, yang jauh dari jalannya. Nabi kita ingat kita. Orang tua belum tentu ingat sama anaknya. Anak belum tentu ingat sama orang tuanya. Sahih? Sahih enggak dalam hidup nyata? Kapan terakhir lisan ini mengucapkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma? Kapan lisan ini terakhir mengucapkan? Kita tanya sama diri kita masing-masing. Tapi enggak untuk Nabi. Nabi ingat, ketika Nabi ingat karena keputusan di hari kiamat itu enggak main-main, enggak bercanda. Surga neraka itu bukan hal yang sepele. Ya, bukan hal yang sepele. Antum pernah bengong nggak? Bengong. Sering. Kenapa bengong? Mikirin hidup dia. Begini amat nih hidup itu. Bengong ya. Kalau lagi bengong nggak sadar dipanggil. Sahih enggak? Sahih ya? Nggak sadar dipanggil. Ini ada kisah menarik. Antum tahu sahabat juga bengong. Bengong, diem, dipanggil, dikasih salam, assalamualaikum, gak dijawab salamnya. Assalamualaikum, gak dijawab. Siapa itu? Utsman bin Affan. Itu pernah bengong, diem, dikasih salam sama Umar ibn Khattab. Assalamualaikum, assalamualaikum, gak dijawab. Atau enggak, ya namanya juga lagi melamun, gak jawab. Umar lapor sama Abu Bakar, ana salam enggak dijawab gitu. Akhirnya ditanyakan,
ya, dibawa masalah ini pada Nabi, tanya, kenapa antum nggak jawab salamnya? Ana yakin nggak mungkin antum nggak jawab salam, pasti ada yang dipikirin. Kira-kira apa tuh? Bayar kontrakan? Anak belum bayar SPP? Atau belum beli baju lebaran? Atau belum keluar THR? Enggak. Sahabat tuh udah nggak gitu galaunya. Harusnya kita yang udah ngaji galaunya juga udah bukan itu. Galaunya apa? Utsman lagi mikirin apa? Mikirin hari kiamat. Saat berjumpa dengan Allah. Selamat nggak? Gitu. Jadi ditanya kepada Abu Bakar. Jadi kisah tentang 3 orang ini. Ternyata Utsman tuh mikirin satu permasalahan, apakah dia selamat ketemu Allah atau tidak. Coba tuh, pernah nggak antum? Pernah nggak kita seperti itu? Itu, sampai dikasih salam, nggak sadar. Allahu Akbar. Begitu. Itu orang yang benar-benar faqih, benar-benar alim. Ya. Lihat, kita lanjut ini. Karena Nabi tahu bahayanya, gentingnya, sulitnya hari itu, diangkat tangan. Farafa'a yadaihi, diangkat tangan, diangkat kedua tangannya. Faqala ummati, ummati. Kemudian Nabi SAW berkata, ya berdoa, ya Allah, selamatkan umat saya, selamatkan umat saya. Nabi minta, Allahu Akbar, kepada siapa? Kepada Allah. Untuk siapa? Untuk umatnya, terlebih khusus mereka yang jauh dari sunnahnya. Oh, luar biasa. Ini pelajaran buat kita, khusus buat antum yang mendakwahkan dakwah sunnah, buat saya dan buat antum. Ketika orang menentang dakwah sunnah, bukan antum jauhin, justru antum doain, antum ajak, karena antum singkap apa yang ada di kepalanya yang membuat dia nggak suka dengan sunnah. Lihat Nabi nggak bilang, ya Allah bantai aja dia ngeyel nih orang-orang, siksa aja dia, enggak. Ya Bang Ari, dia tetap angkat tangan, Allahumma ummati, Allahumma ummati. Gitu. Jelas? Buat saya dan buat antum nih satu pelajaran yang menarik nih. Ketika kita dalam mendakwahkan dakwah ini, dakwah sunnah ini, mendapatkan pertentangan, ejekan, cacian, makian, itu diusahakan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi, didoain sama Nabi. Ini bener sayang nih. Antum sayang kan sama anak-anaknya kan? Anak itu kita pengen mendapatkan yang terbaik, benar nggak buat dia? Sahih nggak? Salah satunya mungkin kita menyediakan mereka suplemen vitamin yang dia konsumsi, mungkin ya di antara kita memberikan suplemen tadi. Anak-anak suka nggak? Apalagi kalau rasanya agak pahit-pahit, suka nggak anak-anak? Suka nggak? Enggak. Antum kehabisan cara, pasti antum akan cari cara bagaimana suplemen atau obat itu masuk ke dalam tubuh anaknya. Antum gak akan bilang, terserah lu deh, mau hidup mau mati. Enggak, karena antum sayang. Kalau antum sayang, pasti antum akan cari cara bagaimana itu masuk mulutnya. Sahih atau tidak? Dan itulah Nabi kita. Dia akan cari segala cara biar umatnya bisa mengikuti beliau. Hatta dengan berdoa. Nabi enggak memohon kebinasaan buat umatnya yang sudah jelas-jelas menjauhi beliau, menentang beliau. Itu sayang yang sebenarnya. Mafhum?
Jelas sama sini? Itu dia tuh. Nabi angkat tangan, ummati, ummati. Sampai di situ? Sampai di situ? Nah, kata Abdullah bin Amr bin As, wa baka, Nabi nangis. Allahu Akbar. Kita ditangisin sama Nabi. Belum tentu semua orang tua nangisin anaknya. Istri nangisin suaminya, suami nangisin istrinya, anak nangisin orang tuanya, belum tentu semuanya. Ada yang bersyukur kematian suaminya, ada yang bersyukur kematian istrinya, ada yang bersyukur kematian orang tuanya, kematian putrinya, ada. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nangisin kita, wabaka, nangis sallallahu alaihi wasallam. Nangisin siapa? Kita ditangisin. Bagaimana nasib kita besok saat berjumpa dengan Allah? Nabi mengatakan, man husiba ukib. Nabi pernah mengatakan, siapa saja yang diajak dialog sama Allah, diajak dialog, diminta argumennya atas perbuatannya di dunia ini, ukib, pasti Allah siksa. Tuh. Karena audit dari Rabbul Izzah, audit yang sangat ketat. Auditnya sangat ketat. Gak main-main auditnya. Bagaimana perasaan orang yang sedang diaudit pekerjaannya oleh atasan? Deg-degan hatinya, keringatnya keluar, serem. Bagaimana yang mengaudit Allah? Allah akan audit kita, semua diaudit. Nabi mengatakan, man husiba ukib. Sampai Nabi mohon sama Allah, ya Allahumma ummati wa baka. Abdullah bin Amr bin As menyaksikan, melihat Nabi nangis menyebut-nyebut umatnya. Ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian faqala Allahu tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkata, ya Jibril, idhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam. Allah memerintahkan Jibril kepada, Allah memerintahkan malaikat Jibril, ya Jibril, tanya Muhammad kenapa dia nangis. Kemudian tentunya wa rabbuka a'lam, Allah bertanya itu bukan Allah tidak tahu, harus paham. Allah bertanya untuk apa? Fungsi daripada Allah bertanya apa? Di antaranya untuk memuliakan satu perbuatan, itu, atau untuk menghinakan satu perbuatan. Allah bukan yang enggak tahu, Allah akan memuliakan antum kalau antum ikhlas. Allah akan muliakan walaupun tanpa bertanya. Allah tahu. Allah ingin meninggikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya sama dia, kenapa nangis? Padahal Allah sudah tahu. Sehingga ketika nanti disebut baka li ajli ummati, menangis karena memikirkan nasib umatnya. Lihat kesucian hatinya. Manusia akan puji dia, manusia akan sanjung dia. Lihat, Allah mau meninggikan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukan Allah enggak tahu. Jelas? Makanya dikatakan Allah pun bertanya kepada orang yang menyembunyikan riya dan sum'ah. Bukan Allah enggak tahu, tapi Allah mau mempermalukan dia di hadapan manusia. Bisa enggak tanpa tanya udah masuk neraka? Bisa?
Bisa? Tanpa tanya, oh, antum neraka, antum neraka, antum neraka. Tanpa tanya bisa? Bisa. Allah tahu. Dan Allah ingin mempermalukan di hadapan manusia. Kadzabta, bohong. Jelas ya? Maka Allah memerintahkan siapa? Jibril. Fasalhu ma yubkik. Fa'atahu Jibril fasa'alahu fa'akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril datang menemui Nabi kita dan bertanya, apa yang buat antum nangis? Oh, Allah udah tahu. Nabi kasih tahu, dia pikirin umatnya. Jibril bawa laporan lagi ke atas langit. Sampaikan pada Allah, dan Allah telah mengetahuinya sebelum Jibril memberitahu. Maka setelah laporan, Allah mengatakan kembali pada Jibril, ya Jibril, idhhab ila Muhammad. Balik lagi, sampaikan kepada Muhammad. Faqul, sampaikan kepadanya, inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka. Ini menenangkan hati Nabi. Sampaikan pada beliau, saya akan berikan kemudahan untuk umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya akan berikan banyak kemudahan. Saya akan berikan banyak kelonggaran. Subhanallah. Untuk menenangkan hatinya Nabi. Gitu. Allah akan memberikan kemudahan, Allah akan berikan kelonggaran, banyak kemudahan dan banyak kelonggaran. Sehingga apa? Terangkat apanya? Terangkat apa? Kesedihan Nabi. Tenang. Akan saya kasih banyak kelonggaran. Nyata, kelonggaran itu banyak. Satu kebaikan dihitung berapa? 7 sampai berapa? Satu kebaikan dibalas 7 kali lipat, 10 sampai 10 sampai kelipatan tidak terhingga. Satu dosa dibalas oleh Allah 1. Banyak kebaikan, banyak kelonggaran yang akan Allah berikan, sehingga menenangkan hatinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini memberikan penjelasan kepada kita tentang firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 128. Apa kata Allah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian atau berasal dari kalian, ya, yang sangat berat jika kita mengalami hal-hal yang menyulitkan. Ya, di antara yang menyulitkan adalah kelak nanti kejadian di hari kiamat, sangat sulit. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, sangat menginginkan dia bisa memberikan kebaikan kepada orang-orang yang beriman.
Ini sepintas tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini bisa menjadi salah satu motivasi buat kita lebih semangat di dalam berusaha menjalankan apa yang beliau telah sabdakan sallallahu alaihi wasallam. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semoga salah satu dari hadis ini atau dari hadis Nabi yang banyak yang menceritakan tentang beliau, bagaimana sayangnya beliau kepada umatnya, bisa memberikan kita satu kesadaran bahwasannya beliau sangat care, sangat peduli kepada kita semua. Ada soal sama sini? Ada yang mau tanya? Enggak ada? Oh iya, siap. Tapi sebelum Nabi berdoa dan menangis itu kelonggaran itu nggak ada. Tetap ada. Artinya beliau ingin diberikan ketenangan gitu, diberikan ketenangan oleh Allah gitu, karena beliau tahu sulit hari itu. Artinya tetap akan ada gitu. Jadi kebaikan-kebaikan itu ada. Tapi beliau sangat khawatir terhadap umatnya. Makanya umatnya beliau datang belakangan, pulang duluan besok. Ya, datangnya belakangan, kita kan ke sini menghadapnya duluan. Itu diantara kemudahannya. Yang lain masih ngantri giliran. Gitu. Beliau Nabi terakhir, masuk surganya duluan. Gitu. Jelas Bang Ari? Beliau sallallahu alaihi wasallam memohonkan buat kita semua. Ada lagi yang mau tanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz menjelaskan betapa Nabi Muhammad SAW begitu care dengan umatnya. Saya ada satu pertanyaan, bagaimana kalau kita bermimpi berjumpa dengan Nabi dan sempat berdialog dalam mimpi, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita harus bersikap dengan mimpi tersebut? Iya. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ketika memang yang dalam mimpi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa dipastikan itu Nabi. Kalau memang dalam mimpi itu dia berkata Nabi. Jelas ya? Karena syaitan tidak diberikan kemampuan untuk menyerupai beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang harus kita lakukan ya? Yang kita lakukan tetap menjalankan syariat-syariat yang beliau bawa sebagaimana keumuman manusia. Gitu. Sebagaimana keumuman manusia. Apakah punya sebagai tanda khusus kelebihan untuk orang yang bermimpi? Jawab enggak. Tidak. Bahkan terkadang orang yang bermimpi bertemu Nabi, sebatas yang saya ketahui, mereka menyembunyikan itu. Gitu. Karena kalau ada orang berkata,
saya mimpi ketemu Nabi, itu ada kemungkinan bohongnya. Paham? Nih, antum bilang sama saya, "Ustaz, saya semalam mimpi ketemu Nabi." Saya akan tanya sama antum, ciri-cirinya gimana? Fisiknya tinggi, pendek, warna kulitnya apa? Rambutnya. Kalau jawaban antum menyelisih ilmu yang kita ketahui, saya bilang sama antum, bohong antum. Karena Nabi punya sifat fisik yang disebutkan dalam hadis. Paham? Terlebih khusus kitab namanya kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, Syama'il Muhammadiyah, yang berisi tentang fisik Nabi, tingginya, warna rambutnya, jenis rambutnya, dadanya, kemudian cara berjalannya, pundaknya. Maka siapa saja yang mengatakan saya mimpi ketemu Nabi, apa faedahnya? Kita tanya sama dia, bagaimana ciri-cirinya? Gitu. Ciri-cirinya, aneh lihat rambutnya lurus banget. Gitu. Padahal sampo di hari itu belum ada gitu. Kita langsung bilang bohong antum. Nabi rambutnya enggak lurus. Nabi rambutnya ikal. Itu satu. Satu aja udah bohong gitu. Jelas ya? Gitu. Anaknya aja, beliau gini bilang, anaknya Fatimah, saya nggak bisa tolong antum besok di hadapan Allah. Itu anaknya. Apalagi cuman mimpi. Itu juga kalau benar, bukan merendahkan, tapi bukan, jangan sampai ini dijadikan sesuatu yang menunjukkan tanda dia lebih istimewa. Anaknya, Nabi bilang saya nggak bisa tolong. Udah ketemu Allah apa? Nafsi, nafsi. Nggak bisa Fatimah, putra Nabi, anak Nabi. Ada orang dalam gitu kan? Hah? Iya. Gak bisa. Hatta anaknya Nabi. Nabi bilang, ini kan Nabi ngucapin ini bukan tanpa tujuan. Ada tujuan nggak? Ada tujuan nggak? Ada. Gitu. Nasab itu tidak bisa menolong. Hah? Amal itu, kalau nasab bisa menolong, Abu Thalib ketolong tuh harusnya. Ya enggak? Ada hubungan enggak sama Abu Thalib? Hubungan nasab ada enggak? Siapa? Jelas. Jelas hubungannya. Ketolong Abu Thalib? Enggak. Gitu. Paham? Inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Status takwa ini bisa diusahakan oleh siapa? Oleh siapa saja. Orang-orang ajam di luar Arab ataupun orang-orang Arab. Semua bisa mencapai status takwa. Paham, Pak? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau tanya? Foto. Silakan, Pak. Beliau dulu ya. Beliau sudah pakai mic-nya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz katakan bila seseorang melakukan kesyirikan dengan didasari dengan kebodohan, Allah akan mengampuni dosanya. Ada kemungkinan ya? Iya. Terus yang ingin saya tanyakan, dalam kebodohannya itu bila dia tidak mau tahu atau dia tidak mau belajar atau mencari ilmu, kalau memang itu dilarang, bagaimana hukumnya Pak? Ya.
tentunya kan gini, artinya pertama, pembahasan pertama, kebodohan itu memang sah bodoh di hadapan Allah, bodoh dari segala aspek, bodoh dia sehingga dilakukan perbuatan itu. Maksudnya dari segala aspek, hal-hal yang dapat mengangkat ilmunya, yang mengangkat kebodohannya nggak ada. Baik dengan bertanya, nggak ada yang ditanya, mungkin nggak? Gitu. Dia mau tanya, nggak ada yang bisa ditanya. Yang kedua, dia mau pergi, nggak punya kemampuan untuk keluar dari situ misalnya. Artinya dia tidak bisa mengangkat kebodohannya. Benar-benar dia tidak bisa mengangkat kebodohan. Hal-hal atau faktor-faktor yang membuat kebodohan itu bisa terangkat itu nggak ada. Artinya dia nggak punya aksesnya. Kalau memang tidak punya, maka dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kebodohannya. Al-udhru bil jahli. Kalau akses untuk terangkatnya kebodohan itu ada, akses untuk terangkatnya kebodohan itu ada, mudah, maka dia terancam kebodohannya itu tidak diterima dan berpindah statusnya bukan bodoh tapi lalai. Paham? Contoh nih, antum lihat surat Fussilat ayat ke-17. Makanya gini, sebelum kita bahas ayat ini, ilmu harus disampaikan oleh ahlul ilmu. Nih, kan ada terkadang orang ngeyel. Kita ilustrasi ke dokter deh. Tipe macam-macam orang datang ke dokter gimana? Antum masih di rumah sakit, Mas? Masih? Orang datang ke dokter, dikasih resep, ada yang gampang, dia nggak banyak tanya, dia langsung datang ke apotek, beli, minum, dia bilang 2 kali, 3 kali. Ada nggak yang tanya? Ini sama ini bagusan mana? Ini isinya apa aja? Kandungannya apa aja? Bener nggak nih sehari 2 kali? Apa jangan-jangan sehari cuma sekali? Ada nggak ya tipe pasien yang kayak gitu? Ada? Ada kan? Sama. Kan dokter itu kata para ulama posisi dan kedudukannya mirip dengan ustadz atau ahlul ilmu. Dia harus menguasai. Dia akan ketemu dengan orang yang ngeyel. Kalau gini gimana? Harus sampaikan ayat lagi, hadis lagi, ayat lagi, hadis lagi, ayat lagi, hadis lagi. Itu kalau ustadz nggak punya perbendaharaan ayat dan hadis, dia mau ngomong apa? Paham antum? Dia mau menyampaikan apa? Udah terima aja, ngeyel amat sih. Itu kan gampang, nggak perlu ustadz. Antum juga bisa. Sahih nggak? Nggak perlu dokter yang menjelaskan secara terperinci. A kandungannya segini, B kandungannya segini, C segini. Itu cukup apa? Tukang obat. Minum aja, percaya aja, udah minum. Itu tukang obat. Tukang obat sama dokter beda nggak? Mas, beda gak? Itu tukang obat, udah terima aja. Enggak begitu. Paham? Makanya yang menyampaikan ilmu harus ahlul ilmu, karena dia harus menjelaskan secara detail. Mohon izin,
Onisin, antum lihat kajian kita dari awal udah berapa kali ngaji kita? 4 kali ada? Lebih? Berapa halaman? Kalau antum ada? Paling cuma 1 halaman. Ya, dari bukunya paling 1 halaman. Kalau tukang obat tuh cuman baca, paham, baca, paham. Nggak ngerti dia, nggak paham dia mau bahas apa, orang nggak punya ilmu. Paham kan tuh? Bisa dipahami nggak sampai sini? Kalau tukang obat, ini tukang obat kan? Beli obat dong, A, C, apa namanya, sakit kepala nih. Ini kandungannya apa nggak tahu, minum aja, kan begitu. Tukang obat. Kalau ada ustadz kayak gini, tukang obat dia tuh. Hah? Kalau ada ustadz, dai nggak bisa memberikan perincian detail tukang obat. Sama persis tukang obat. Jelas? Paham? Maka tepat apa yang dikatakan oleh para salaf. Mereka hidup di zaman ulamanya banyak, sedikit penceramah. Dan di zaman kita akan banyak penceramah dan ahlul ilmunya dikit. Hati-hati sama tukang obat. Kadang-kadang tukang obat lebih pintar ngomongnya, lebih menarik. Sahih nggak? Ya nggak? Tinggal dikasih baju dokter aja udah jadi dokter tuh tukang obat. Hah? Sahih nggak? Hah? Apalagi punya apa? Punya retorikanya cakep gitu kan. Mimik wajahnya mantep gitu. Tukang obat itu. Mohon maaf, saya bukan merendahkan tukang obat ya, enggak sama sekali. Cuman tukang obat jadilah tukang obat. Jangan pindah profesi menjadi dokter. Tetap tukang obat. Jelas? Hati-hati. Sekarang itu cuman pakai gamis, peci putih, jenggot, jadi itu. Jadi apa? Ustadz. Kang obat dia. Hah? Jadi gak? Jadi. Hari ini terjadi di mana-mana. Sahih apa sahih? Terjadi di mana-mana. Banyak tukang obat yang ngajar, tampil. Banyak para penceramah yang mengajar. Padahal mereka nggak ngerti, nggak paham. Paham sampai sini? Makanya disyaratkan mutlak menyampaikan ilmu syar'i, mengerti ilmu syar'i. Nggak bisa enggak? Karena antum akan berhadapan dengan manusia yang macam-macam. Jadi dalil lagi, sisi pendalilan. Oke, jelas sampai sini? Paham? Nah, sekarang kita lihat surat Fussilat nih. Wa amma Thamudu fahadainahum. Lihat, kaum Thamud itu udah dikasih petunjuk oleh Allah. Dia tahu ada petunjuk yang bisa mengangkat kebodohannya. Ada petunjuk yang bisa mengangkat kebodohannya. Bisa, kebodohannya itu terangkat tuh bisa. Cuman apa? Fastahabbul ama, dia lebih suka, dia lebih condong kepada kebodohan, kepada kemaksiatan, kepada yang menyelisihi ilmu itu. Fastahabbul ama 'alal huda. Jelas ya? Dia dikasih tahu tentang kebenaran, udah jelas, terang benderang, tapi dia lebih condong untuk melakukan hal yang menyimpang. Jelas? Berarti dia statusnya bukan bodoh. Paham antum? Statusnya bodoh? Tidak.
Kalau dia bodoh, nggak mungkin Allah akan azab. Lihat, kata Allah setelah itu, Allah azab mereka, Allah siksa mereka, Allah sambar dengan petir yang menghinakan mereka. Berarti beda dong antara bodoh dengan lalai. Ini penting diangkat. Karena jangan sampai kita menganggap diri kita termasuk bodoh padahal kita lalai. Penting ini. Jelas ya? Antum jadi mau tanya? Terkait menyelisihi sunnah, Ustadz. Ya. Jadi saya kemarin sempat diskusi sama ada teman saudara. Dia bilang terkait salam-salaman, dia nanya sih, salam-salaman setelah sholat kalau dilakukan secara karena kebiasaan jadi satu rangkaian ibadah setelah sholat. Pertanyaannya kan, kata dia, kalau misalkan hatinya itu nggak ada maksud gitu Pak, jadi kan kata dia niat itu kan amalan itu bergantung niat, kata dia. Terus kalau misalkan dia bersalaman tapi niatnya bukan untuk menjadi suatu rangkaian, apakah itu termasuk menyelisihi sunnah gitu? Itu satu, Ustaz. Dan yang kedua, dia punya pemahaman kayak tahlilan, maulidan gitu. Buat dia itu ada punya, setiap ustadz punya, ini punya rujukan gitu maksudnya ustadz, kayak gitu. Apakah yang seperti itu dia, jadi dia sebenarnya sih dia nggak ikut sunnah, nggak ikut ngakuin hal-hal yang kayak gitu juga, tapi dia tengah-tengah gitu. Itu apakah termasuk orang yang menyelisihi sunnah atau tidak? Iya. Iya. Ya tentunya kita mendoakan siapapun dia, kita saling mendoakan. Tentunya seharusnya balik lagi kepada kaidah, tidak yang lebih layak, lebih tepat siapapun, bukan hanya beliau, siapapun kita, tidak berbicara tentang agama ini kecuali dengan dasar ilmu, karena resikonya fatal. Resikonya fatal, dosanya besar, dosanya besar. Ini perlu diketahui. Berbicara agama tanpa ilmu, tanpa dalil, itu dosanya besar. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dosanya sangat-sangat besar. Kita lihat firman Allah, di surat Al-An'am surat Al-A'raf ayat ke-33. Siap. Allah berfirman, "Qul
innama harrama rabbi, diharamkan oleh Allah. Al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, semua perbuatan keji yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi. Wal ithma, semua perbuatan dosa. Wal baghya bi ghairil haq, melakukan pembunuhan tanpa hak, menghilangkan nyawa tanpa hak. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan kemudian berikutnya menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan tentangnya. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sebagian ulama berdasarkan ayat ini itu mengatakan di antara dosa besar selain syirik adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, engkau berbicara tentang Allah dan engkau tidak mengerti, tidak memahaminya. Dan ini bagian dari dosa besar yang harus dihindari oleh siapapun kita, berbicara tentang Allah dan kita tidak punya ilmu. Jadi koreksi pertama dari apa yang antum sampaikan, koreksi pertama, apakah layak dia berbicara tentang agama ini? Itu dia. Kalau tidak layak, maka selesai sudah. Berarti ucapan yang kemarin dia tarik. Paham sampai sini? Dia harus narik ucapan ini. Kalau enggak, dia berhadapan dengan ayat ini. Gitu. Kalau enggak, dia berhadapan, karena dia harus mempertanggungjawabkan ucapannya di hadapan Allah. Dia harus pertanggungjawabkan ucapannya besok di hadapan Allah. Kalau dia tidak beristighfar atau mohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, tentunya pembahasan ucapan atau itu pembahasan itu sangat panjang. Enggak mudah mengatakan seorang di atas sunnah, seorang keluar dari sunnah, itu panjang. Paham ya antum ya? Enggak bisa nih, misal Bapak Hendra kita lihat menghadiri satu kajian atau satu majelis yang diisi bukan oleh orang yang mengajarkan sunnah. Apakah dengan hadirnya dia itu bisa langsung kita bilang, oh dia bukan ahlu sunnah? Enggak semudah itu. Paham? Enggak semudah itu. Atau sebaliknya, dia sudah berpenampilan sunnah, ya, memperlihatkan sunnah. Apakah semudah itu kita bilang dia ahlu sunnah? Enggak juga semudah itu. Karena mohon izin, yang melakukan teror-teror pun penampilannya seperti menjalankan sunnah. Sahih? Paham sampai sini? Nah, itu sebenarnya ucapan itu yang perlu dikoreksi adalah apakah dia layak untuk berbicara tentang agama atau tidak. Itu koreksi pertamanya itu. Itu aja koreksi. Kemudian yang kedua, ketika dia berbicara tentang agama, maka dia harus menyampaikan qala Allah wa qala Rasul. Kalau enggak, dia harus bertanggung jawab kepada Allah besok di hari kiamat. Jelas ya? Tanggung jawab seorang yang berbicara agama itu urusannya surga neraka. Berat. Sangat berat, enggak main-main. Deg-degannya tuh luar biasa. Antum kalau mau tahu pengajar itu hatinya spor jantung. Kenapa dia belajar? Kenapa dia murojaah? Karena dia harus tanggung jawab besok di hadapan Allah. Karena dia berbicara tentang Allah. Jelas ya? Allahu a'lam bishawab. Sudah 5:30.
Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya dan buat antum semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.